kasih telah bergabung bersama dengan Instagram Live channel Import Medan. Ya, terima kasih sudah diundang. Kembali. Tentunya kita ingin mengangkat sebuah topik yang happening banget sebenarnya di saat pandemi COVID ini. Kira-kira nasabah juga pasti punya curiosity yang cukup tinggi. Bagaimana cara saya menghabiskan uang padahal saat ini juga uangnya sudah habis. Tapi sebelum kita mulai tadi saya udah bagikan 200%. 200% ya, 200.000 ya. Sekarang tadi udah kasih Rp200.000. Udah dapat, lumayan ya. Betul. Nah mungkin saat ini kita langsung aja straight to the point. Mungkin Pak Mariadi, kalau saya boleh tanya nih, kira-kira di saat pandemi COVID ini, cara yang tepat untuk menghabiskan uang, apakah tadi saya udah mention dengan berinvestasi itu tepat, atau ada cara lain yang mungkin Pak Mariadi bisa diinformasikan kepada netizen semua? Oke. Yang paling penting adalah alat tulis atau Excel ya. Karena semua itu harus dicatat. Yang pertama adalah siap mencatat. Karena kalau tidak dicatat ini uangnya untuk apa? Biasanya itu seperti ada tuyulnya, Pak. Oke. Ya. Tuyul milenial. Supaya ada tuyulnya. Iya, yang tiba-tiba hilang aja uangnya itu ya. Iya, jadi lebih baik dicatat. Harus dicatat. Semuanya untuk apa? Nah, tadi Pak Riki udah bilang diinvestasikan. Nah, tapi jangan lupa nih, ya, jangan lupa investasinya ada dua arah, horizontal dan vertikal, gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk setiap bulan juga sih untuk mengatur cash flow ya. Jadi yang pertama adalah memang investasi. Ya, investasinya kemana? Ya, silakan Pak. Ya, soalnya putus ya? Halo? Iya, jadi investasinya kemana sudah ya? Gitu Pak? Kalau Tadi saya sempat bilang sebelum keputus, saya pakai teori yang paling mudah, 1, 2, 3, 4. Istilahnya kalau kita dapat penghasilan itu langsung dibagi 10%, 20, 30, dan 40. 10-nya itu kemana? Itu selalu diarahkan ke vertikal. Jadi untuk bersedekah atau beramal. Dan kebetulan kemarin saya sempat baca-baca artikel. Ini artikel yang sangat menarik. Dia penulisnya bukan dari Indonesia, dia dari India, yang menuliskan bahwa ketika kita menerima penghasilan, yang pertama harus dihabiskan adalah untuk kesenangan diri sendiri. Kalimatnya agak menarik, makanya saya baca. Kenapa harus untuk kesenangan diri sendiri? Tapi ternyata ketika saya baca keterangannya, kesenangan diri sendiri itu adalah menyenangkan keluarga. Menyenangkan keluarga itu adalah liburan dengan keluarga, makan dengan keluarga, contohnya seperti itu. Lalu saya sempat terpikir lagi, kenapa keluarga gitu kan? Lalu saya pernah baca buku, itu bukunya Pak Ipo, 7 untuk mempermudah rezeki gitu ya. Yang pertama itu selalu diingatkan adalah untuk menyenangkan orang tua, terutama ibu, dan menyenangkan istri kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki menyenangkan istri. Jadi 2 itu dulu. Dan saya sambungkan dengan yang tadi artikel yang dari orang India tadi ke keluarga, gitu kan. Berarti memang ada koneksinya, selalu menyenangkan, beramal lah sepertinya. Seperti itu, beramal dulu. Dan yang tadi yang teori yang saya dapatkan juga yang 10% untuk beramal itu juga selalu ke atas. Karena kenapa? Kalau bukannya saya berusaha untuk agamis ya, tapi ke atas itu adalah investasi yang paling pasti. Gitu. Kalau horizontal itu investasi yang ada risiko. Kenapa kita nggak investasi yang pasti dulu? Gitu. Pasti dapat hasilnya gitu kan. Kita kan selalu bertanya-tanya kalau misalkan datang ke investment gitu kan. Saya mau yang pasti. Gitu kan, yang pasti berapa gitu kan, selalu kayak gitu kan, pastinya berapa gitu, returnnya pastinya berapa, menanyakan ke yang horizontal, utamakan itu dulu, utamakan yang ke atas dulu ya,
vertikal. Ya, kalau di Islam itu kan 2,5% paling enggak 10% lah kalau mau lebih supaya hasilnya juga dapatnya lebih gitu kan. Yes. Yang kedua baru kita lihat fundamental. Investment di fundamental. Bukan jenis saham yang fundamental, tapi fundamental dari keuangan kita dulu nih, kuatin. Apa itu? Contohnya adalah cash flow-nya gimana? Kita lihat dulu. Cash flow-nya seperti apa? Ada sisa atau tidak setiap bulan? Nah, kalau tidak ada sisa, ya jangan ngomong investasi dulu. Benerin dulu cash flow-nya. Atau tadi dapat THR yang beruntung dapat THR gitu ya, dapat rezeki nomplok masih dapat. Catat dulu nih, yang harus dikeluarin apa, atau paling tidak yang tahun lalu itu keluar apa. Dicatat, yang tahun lalu keluar, lalu dicatat lagi, yang tahun ini mau dikeluarkan apa, dengan skala prioritas. Ya, lalu bandingkan, mana yang tidak keluar tahun lalu, yang tahun ini, maksudnya yang tahun lalu keluar, yang tahun ini tidak keluar. Nah, itu kan ada sisa dong. Baru kita berpikir masuk ke investasi mana. Ya, baru bisa dipikirkan itu. Kalau enggak di situ, kita berangan-angan kadang-kadang banyakan rencana. Biasanya gitu kan, sebulan sebelumnya aja rencana kita udah banyak nih. THR tahun ini gimana ya? THR tahun ini gimana gitu kan, udah wah mau ini mau itu udah banyak banget gitu kan. Nggak jadi semua tapi gitu. Walaupun nggak jadi semua, godaannya ya tadi tuyulnya nanti ada lagi datang gitu kan. Ada lagi godaannya gitu kan. Dan tiba-tiba bisa habis. Kalau kita tidak catat, tiba-tiba bisa habis. Nah itu. Yang kedua tadi, kita mau berinvestasi, kita lihat cash flow-nya dulu, ya. Karena kalau kita berinvestasi, misalkan mau menyiapkan sesuatu, berarti kan keluarnya bukan hanya dari THR doang. Bulan depan gajian akan keluar lagi, bulan depan akan keluar lagi. Itu kan harus jadi habit. Mungkin mulainya dari THR, modal besarnya dari THR, gitu kan. Karena kalau cuma sekali aja, terus nunggu tahun depan lagi, belum tentu tahun depan keadaannya juga masih ada sisa. Gitu kan, ini kan harus memulai habit. Gitu. Nah, dari situ, lihat cash flow-nya, masih sisanya ada berapa. Dari THR tadi, kira-kira yang bisa disisihkan tuh berapa. Dari di luar kewajiban-kewajiban yang setiap tahun tidak bisa dihilangkan. Tapi menariknya adalah, kemarin ada beberapa juga yang case-nya seperti ini. Dia tidak mudik, ya harusnya kan ada sisa, ya logikanya ada sisa pak ya, logikanya ada sisa, tapi kenyataannya nggak ada sisa juga. Ketika ditanyakan kenapa nggak ada sisa gitu, ternyata penggantinya adalah oke, saya nggak pulang kampung, nggak ketemu orang tua, tapi saya kirim hampers ke orang tua sebagai pengganti, keluar budget juga. Nah itu harus dipikirkan, sebenarnya itu harus dipikirkan budgetnya berapa sebenarnya. Apakah budgetnya sebesar itu, gitu? Apakah harus sebesar itu? Apakah manfaatnya akan lebih bermanfaat? Kenapa tidak berpikir, oke, bukannya saya menyalahkan, tapi ini ada alternatif untuk berpikir. Alternatif untuk berpikir, ya. Alternatifnya adalah seperti ini. Saya intinya adalah saya bertemu orang tua di tahun ini, kan? Memang momennya adalah Lebaran, ya. Lebaran itu adalah momen. Bukan berarti di hari atau di kesempatan lain tidak boleh dong. Kenapa Lebarannya silaturahminya tidak dimundurkan gitu dengan budget yang masih ada. Bayangin kalau budget itu masih bisa diputar. Oke, jadinya Desember atau November. Puterin dulu uangnya. Atau disimpan dulu deh di yang resikonya kecil gitu ya. Tapi kan at least itu berputar. Daripada hanya memberi barang yang tidak, yang akan habis gitu ya, tapi kita tidak present di situ, tidak menyembuhkan rasa kangen kita juga gitu kan. Nah itu alternatif sih, bisa. Iya, itu feeling guilty itu yang harus jadi alasan tepat. Apakah benar-benar feeling guilty atau ini hanya pembenaran? Kadang-kadang pembenaran itu bisa dijadikan alasan yang sangat kuat gitu. Ya udahlah nggak enak gitu. Nggak enak, rasa tidak enak itu yang sebenarnya bisa digantikan dengan dimundurkan. Itu alternatif. Di save ya, di hold dulu ya, di hold dulu, diputar dulu. Rencanakan lagi beberapa bulan ke depan, siapa tahu uangnya bisa lebih banyak gitu kan. Nah itu yang harus dipikirkan nantinya kan. Malah itu lebih bermanfaat gitu. Kalau lebih bermanfaat, kita bisa bertemu orang tua, uangnya lebih banyak, istilahnya seperti itu. Ya kan, daripada hampers kirim barangnya juga mahal gitu kan. Sama aja gitu kan. Kitanya nggak hadir di situ.
tidak menyelesaikan masalah juga sebenarnya. Nah, ini alternatif. Itu yang kedua. Fundamental juga ketika kita melihat cash flow kita lihat juga kita sudah punya dana darurat atau belum. Karena banyak ketika masanya itu masa baik-baik saja sebelum seperti inilah, kita belum pernah bertemu dengan keadaan seperti ini sebelumnya gitu. Walaupun 2003 itu ada SARS, tapi keadaannya tidak seperti ini kan, lebih parah kan. Nah, tidak banyak orang yang mempersiapkan namanya dana darurat, dan bahkan dana darurat itu seperti anak tiri gitu, tidak dianggap. Ketika kita ngomong mempersiapkan dana darurat, banyak yang seperti itu menomorduakan gitu. Karena ketika ngomong investasi, orang akan carinya returnnya duluan, ya kan. Sedangkan kalau kita ngomongin dana darurat itu tidak memikirkan return, ya. Return itu bukan nomor satu, tapi safety dari uangnya itu nomor satu. Terjaga pada saat kapanpun, dengan kondisi bagaimanapun, uang itu bisa kita ambil dan mudah diambilnya. Intinya kan cuma itu, dana darurat, ya kan. Nah, kalau tidak ada returnnya, orang tidak menarik gitu kan. Ya udah, yang penting kan masih punya uang berputar gitu kan. Selama masih punya penghasilan ya sudah gitu. Padahal istilahnya dengan dana darurat ya adalah saving ya, untuk hal-hal saving dengan seperti ini kan baru berasa nih darurat itu seperti apa. Betul. Baru benar-benar berasa darurat itu seperti apa. Makanya di sini yang harus dikuatkan adalah fundamental yang seperti ini. Ya, dengan dana darurat ini kita mau kehilangan pekerjaan pun kita nggak terlalu mikir gitu kan. Kalau dulu ya, kalau keadaan normal, saya selalu bilang, teorinya juga selalu bilang 3-6 bulan kalau untuk sebelum menikah. Yang sudah menikah 6-12 bulan dari pengeluaran harus disiapkan, disiapkan. Tapi dengan keadaan seperti ini saya akan rubah sedikit mindsetnya. Tidak 3 bulan, 6 bulan akan lebih minimum. Panjang, ya? Lebih panjang, minimum 6 bulan. Mau menikah, mau tidak, belum menikah, 6 bulan. Kenapa? Istilahnya seperti ini, kita sudah hampir 3 bulan. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita cari kerja juga nggak bisa dalam 3 bulan ini. Ya kan? Oke, 3 bulan ini beres, gitu. Kita cari kerja, perusahaan juga belum tentu siap. Kita harus nunggu lagi kan, harus punya jeda lagi. Belum nanti seleksinya lagi, gitu kan. Perusahaan juga recovery lagi, harus nunggu itu semua. Dan itu yang angka psikologisnya adalah di 6 bulan sebenarnya. Kalau mau 12 bulan juga lebih baik, gitu. Lebih aman dengan keadaan seperti kan kita belajar. Wah, nggak aman nih 6 bulan, 12 bulan, gue siapin. Mulainya modalnya dari THR tadi gitu. Nah, tapi kalau untuk selanjutnya di bulan berikutnya, coba lihat cash flow-nya. Harus lihat cash flow-nya lagi. Apa yang sebenarnya gini, sesuatu yang menarik di keadaan tahun ini adalah kita seperti pause hidup kita. Berarti sejenak kan. Biasanya kalau di TV itu kan kita kayak musik di pause dulu gitu. Di pause, hening, kita lihat dulu, berarti yang keadaan yang biasa kita keluarkan, cash flow yang biasa kita keluarkan itu bisa kita riset sebenarnya. Ulang dari awal gitu, apa yang salah nih? Selama ini gaji 10 juta, 20 juta, tapi nggak pernah ada sisa gitu. Apa yang salah gitu kan? Nah, ini kesempatan buat stop dulu, ya, kebiasaan-kebiasaan lama itu di stop dulu gitu kan. Toh juga nggak jajan kan, nggak ke kantor, walaupun kata WFH itu lebih banyak jajan online-nya gitu ya. Mau makanan, mau apa, online semua. Itu berarti kan bisa dilihat, oh ini yang salah nih. Ini yang harus dikontrol. Gitu kan. Kenapa nggak berkurang nih? Reflection. Reflection, lihat lagi mana yang salah, benar-benar memperbaiki. Nanti ketika ini sudah selesai, sudah siap. Jangan sampai ini udah selesai masih begitu. Ya, jadi nggak dapat hikmahnya gitu, nggak dikasih kesempatan, nggak dapat hikmahnya, itu sayang banget. Nah, begitu juga dengan keuangan tadi ya, cash flow tadi. Coba dicek setiap bulan Februari deh terakhir gitu kan, sebelum WFH. Sebelum WFH itu kan masih normal ya, di Februari itu masih normal. Biasanya keluarnya apa aja nih? Terakhir bulan Februari itu keluarin uang buat apa aja? Ya. Lalu bulan ini sama seperti tadi yang THR, bulan ini yang keluar apa aja? Bandingkan, compare.
Dengan compare itu kan tahu nih beratnya di mana, atau ini hanya beda pos doang gitu kan, pos jajannya pindah ke pos yang ini gitu kan, jadi jajan online sama aja. Berarti kan kendalanya at least ya, walaupun ketahu masih sama angkanya, kok masih minus juga atau equal, at least tahu nih kendalanya di mana, seperti itu. Nah, setelah kendalanya tahu ada di mana, coba cari alternatif gitu. Atau coba kontrol diri sendiri. Oh, berarti makan saya nggak kontrol nih selama di rumah, kerjaannya gatel gitu kan, ngelihat online gitu ya, mau pesen ini online, mau pesen itu online, karena lebih gampang sebenarnya. Ya, nggak perlu kemana-mana gitu kan. Dan godaannya lebih banyak gitu sebenarnya. Nah, ini yang godaan berubah tadinya di kantor kan biasanya makan, kantornya dekat mall atau sebelahnya ada tempat makan gitu kan, atau teman-temannya suka nongkrong setiap bulan sekali, pulang kantor selalu mampir. Logikanya kan itu tidak terjadi kan. Logikanya budgetnya harusnya ada, tapi kenyataannya suka tidak seperti itu. Itu tadi karena ada banyak online, karena kebiasaan yang tadi, saya biasa ngopi, nggak bisa datang, nggak bisa mampir, saya kirim delivery gitu kan. Delivery ini sesuatu yang new normal juga gitu kan, new normal yang sebenarnya sudah normal dulu, cuman ini lebih jadi normal. Delivery service ini ya sangat ini menggoda sekali ya, sangat menggoda. Nah, kalau fundamentalnya sudah baik ya, kita sudah tahu nih fundamentalnya ternyata ada masalah ya diberesin. Kalau tidak ada masalah di fundamental, saya sudah punya sudah punya dana darurat, sudah punya insurance, sudah punya cash flow-nya sudah bagus gitu kan. Spending saya juga tidak lebih dari penghasilan saya. Yang ketiga adalah hutang. Kita lihat hutang. Masih ada hutang tersisa atau tidak nih? Ya, dari pemakaian kartu kredit gitu kan, biasa cicilnya minimum payment. Apakah ini bisa dilebihin gitu kan dari THR? Nah, tentukan budgeting. Bikin budgetnya. Biasanya bayarnya berapa, ini mau dilunasin bisa apa tidak, atau mau dilebihin jadi 2 bulan biasanya bayar minimum payment jadi 2 bulan minimum payment. At least kan mengurangi bulan-bulan berikutnya kan. Ya, dengan catatan tidak dipakai lagi ya. Ya, jangan dipakai 2 bulan tapi habisnya dalam 1 bulan gitu, nol lagi gitu kan. sama aja gitu. Ini yang bahaya sih. Balik lagi tadi, berarti harus kontrol nomor 2. Pengeluarannya tadi, cash flow-nya berarti harus dikontrol gitu. Nah, yang keempat baru setelah 1, 2, 3 ini sudah beres, baru kita misalkan masih ada sisa nih, masih ada sisanya, baru kita pikirkan investasi kemana. Ya, mana yang lagi menarik, benar-benar investasi yang horizontal tadi. Ya, mau ke saham, mau ke reksadana, mau ke obligasi, mau ke emas atau apapun itu, ya mungkin bisa ditanyakan ke Ipot ya. Mana yang lebih baik gitu. Bisa dikonsultasikan nih. Nah, ya kan rekomendasinya ada terus ya, tiap hari ya rekomendasinya ada terus. Nah, itu bisa. Nah, tiap hari ada. Nah, bisa sambil belajar ya. Tapi sebelum memulai, ya coba pelajari dulu. Misalkan belum memulai, pelajarin dulu. Karena jangan sampai kita tidak tahu resikonya karena ngelihat, wah enak nih, potensinya 10%, 20% nih. Nggak usah lama-lama bisa dapat 20-30%. Tapi nggak tahu resikonya, ya itu jangan juga. Karena kita harus siap kan, setiap kita investasi kita harus tahu resiko, karena kita harus siap. Kalau kita ngomongin untung doang, semua orang akan happy lah. Tapi kalau kita ngomongin resiko, belum tentu semua orang bisa. Nah, kita harus pelajarin itu. Ya, makanya ikut-ikut kelas tadi ya. Kalau nggak salah tadi Pak Adi bilang banyak-banyak kelas, kayak ya kelas-kelas pasar modal apa. Coba pelajarin sambil disiapin uangnya. Disimpan dulu atau mulai tapi sambil belajar juga supaya kita siap gitu. Kalau nggak siap nanti baru karena uangnya udah menyesalnya siap, nanti. air udah dapat pastinya. Iya, flashing dulu, tapi kalau misalkan takut itu kepake, flashing dulu tapi sambil dipelajarin. Betul. Jangan gegabah juga karena kalau gegabah itu nanti ketika datang masa surut lagi, kita nggak siap lagi, dan yang ada kita mau investasi kenapa begini gitu kan. Makanya banyak yang komplain gitu ketika market turun kayak kemarin, panik kemarin ya, karena tidak siap sebenarnya gitu, tidak siap dengan keadaan walaupun sudah dijelaskan, tapi tetap karena belum ketemu masalahnya real,
rata-rata masih, ya udah masih bisa kok, masih bisa. Begitu ngelihat laporan, 20%. Nah, baru 20% apa ini gitu. Minusnya 20% gitu kan. Baru panik, baru panik. Baru panik. Nah, terakhir baru ketika sudah punya budgetingnya sudah beres nih semua. Yang tadi 1, 2, 3, 4 baru mau belanja-belanja, mau menyenangkan diri sendiri gitu ya, mau tukar handphone baru gitu. Nah, baru silahkan. Yang terakhir Sisanya udah ya? beres tuh. Sisanya gitu. Justru harus Sisanya. Dan dihabiskan ya? sisanya habis dong. Habis ya? Habis. Lebih baik habisnya kecatat Ya. daripada habisnya nggak kecatat. Daripada kita sisa-sisain nih, Yes. ya kan? Sisa-sisain, masih ada sisa nih. Ya. Masih ada sisa nih di tabungan. Udahlah aman gitu. Buat apa nanti kalau ada perlu gitu. Pasti ada perlu nanti. Yes. Pasti ada perlu. Dan ada perlunya kita nggak sadar. Kita nggak sadar biasa. Dan bulan berikutnya, nih uang kemana ya gitu. Ini uang kemana, kok habis ya? Kok THR udah habis aja gitu kan? Kok harusnya ada sisa, kenapa habis? Karena tidak dicatat tadi. Okay. Kalau misalkan masih ada sisa, dan ternyata belum tahu nih sisanya mau diapain, dicatat pun dipikir-pikir juga belum tahu. Coba masukin ya tadi pasar uang deh, reksadana pasar uang deh. Masukin aja dulu situ. Istilahnya ini antara untuk dana darurat, kalaupun nggak kepake bisa jadi dana darurat. Yes. Kalau nggak kepake, kalau pun nanti dipakai, uangnya nggak akan turun nilainya, ya kan? At least udah di placing kan, udah dimasukin ke aset gitu, udah jadi aset lah istilahnya. Iya. Daripada masih di tabungan. Iya betul. Kalau di tabungan ya siapin sampai akhir bulan lah, gitu. Budgeting ini online aja, delivery online gitu kan. Ini berapa biasanya per hari, udah. Itu sampai gajian bulan ini, ya sudah. Siapkan sampai situ aja, sebenarnya gitu. Dan ada satu hal menarik sih dari artikel juga saya baca tentang gimana mengelola keuangan. Selalu kita pasti pernah dengar istilah zaman dulu ya, atau kata-kata bijak zaman dulu yang bilang jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan, ya kan? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ini ada satu hal yang menarik. Ketika kita ngomong jangan lebih besar pasak daripada tiang, biasanya pasak itu nggak bisa diturunin. Ya kan? Iya, namanya sudah cash flow tadi, ketika pengeluaran itu mau dikurangin, biasanya susah. Ya kan? Nggak semudah itu. Kita ngomong, ini harus kurang-kurangkan, nggak bisa. Karena itu sudah jadi lifestyle kita. Ya, jarang orang bisa menurunkan lifestyle. Jarang. Yang harus ditambah adalah tiangnya, istilahnya. Nah, lalu gimana tiang ini supaya lebih tinggi? Supaya jadi jangan dikurangin gaya hidupnya, tapi pemasukannya yang ditambah. Nah, itu mindset yang harus ditanamkan, bukan udah mentok segini, ya udah diturunin, tapi nggak bisa turun-turun nih. Ya udah gitu aja terus gitu kan. Kenapa nggak sisi yang sini yang dinaikin gitu? Supaya ini nggak diturunin, tapi ada sisa atau bisa buat investasi. Nah, time to reflection lagi kan tahun ini kan, apa yang bisa kita manfaatkan dari diri kita dengan waktu luang kita selama ini gitu kan? Dan lebih kreatif. Ya nggak, lebih kreatif. Kreatifnya bukan hanya sekedar buka akun TikTok ya, bukan itu. Tapi making money ya. Ya, making money gitu kan. Bikin itu tadi yang seperti Pak Mariadi sampaikan. Jadi sebenarnya topik dengan cara tepat menghabiskan uang tadi, cara tepatnya adalah dengan mencatat ya. Betul, itu fondasi awalnya. Iya, fondasi awalnya itu mencatat. Karena kalau tidak dicatat, itu akan hilang begitu saja, dan kita akan lupa. Kita akan lupa. Sip. Pak Mariadi, thank you banget nih. Tapi mungkin saya coba wrap up sedikit ya Pak Mariadi. Jadi dengan supaya kita tepat mengatur keuangannya, itu tadi penting sekali. Pak Mariadi sempat mention berkali-kali supaya kita tepat menghabiskan uangnya adalah dengan mencatat. Lalu betul. Menghabiskan uang at the end emang habis uangnya, kita harus habiskan. Tapi dengan yang bermanfaat, yang pasti satu dengan secara vertikal sedekah. Pertama-tama itu yang kita utamakan dahulu karena kita pasti menuju ke sana. Betul ya Pak Mariadi ya. Betul. Lalu juga kita untuk sama-sama kesenangan diri sendiri, terutama pastinya dengan keluarga. Yang tadi mungkin Pak Mariadi sempat mention dengan ibu dan lalu juga istri, lalu baru berikutnya ya.
Lalu bisa diatur juga secara fundamentalnya, terutama dari cash flow keuangan kita dari pasca COVID atau sebelum COVID. Kita nanti jadi bisa tahu cash flow-nya perbandingannya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita sekarang udah dapat THR, mestinya sih tanggal-tanggal segini udah dapat THR, bisa di-save dulu. Sudah. Sehingga mungkin tadi yang Pak Mariadi bilang, kita bisa tempatkan posnya itu untuk kalau misalnya kita ada hutang yang pembayaran minimum, kita bisa tempatkan ke situ sehingga hutang kita jadi lebih berkurang gitu ya Pak Mariadi. Berkurang di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Dan mungkin dari yang keempat, investasi kemana, ya jelasnya saya tutup dengan investasi di IPOT lah ya. Iya. Karena sebenarnya kalau di IPOT mudah sekali Pak ya, karena dari reksadana sampai saham semuanya sudah link jadi satu. Lalu untuk reksadana pasar uang, returnnya juga cukup stabil dan tidak fluktuatif, kurang lebih gitu. Dan platformnya juga seperti Pak Mariadi bilang, dana darurat harus reliable, bisa diambil kapanpun, langsung ke ATM gitu ya Pak Mariadi ya? Iya, betul. Iya. Mungkin gini Pak Mariadi, satu closing statement yang mungkin Pak Mariadi ingin sampaikan ke nasabah IPOT Medan yang sudah bergabung bersama kita di sini, mungkin silakan Pak Mariadi. Oke, ini berhubungan dengan keadaan saat ini ya. Tentang reflection tadi ya dengan hidup kita. Ini adalah kesempatan kita untuk menambah nilai hidup kita dan jangan jadi orang yang merugi. Karena kita dikasih kesempatan sebenarnya. Kalau hidup kita tidak berubah setelah kejadian ini, berubah lebih baik ya. Kalau hidup kita tidak berubah lebih baik, berarti kita menjadi orang yang rugi. Ya, maka kesempatannya dalam hal apapun ya, dalam hal mengatur keuangan, dalam hal menambah pendapatan, memperbaiki diri, atau biasanya banyak yang sekarang jadi lebih rajin ibadah gitu kan. Itu nggak apa-apa gitu. Banyak yang jadi rajin ibadah. Karena banyak waktu luang gitu kan, dan nggak pernah telat gitu, termasuk saya juga gitu. Jadi nggak pernah. Nah itu manfaatkan gitu. Karena kesempatan ini belum tentu tahun depan kita dikasih kesempatan seperti ini, dan kita masih sehat gitu. Beruntung, maka kesempatan ini kita harus lebih baik setelah ini, dan kalau tidak lebih baik, kalau ternyata ya tadi ya pengeluarannya sama-sama aja gitu kan, itu kita akan jadi orang yang merugi. Ya, ini saatnya buat kita juga, atau investasi kita lihat kok gitu-gitu aja gitu ya, ya coba hubungi. Oke, Pak Mariadi, thank you banget atas waktunya. Tapi mungkin saya mau coba lihat dulu, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mungkin nasabah hendak tanyakan gitu. Saya coba lihat dulu Pak Mariadi ya. Oke. Kalau nanyain kaos. Kalau nanyain kaos nanti aja lah. Kita cara tepat untuk menghabiskan uang. Kita sama-sama sudah menghabiskan uang nih. Iya. Termasuk IPOT sendiri dengan merubah logo ya. Pak Mariadi, ada yang menanya nih, terutama mungkin nasabah IPOT sudah banyak investasi vertikal, lalu juga mungkin secara fundamental juga udah oke, hutangnya juga sudah cukup oke. Mungkin mereka ada nasabah yang bertanya langsung ke poin keempat, yaitu investasi kemana yang lebih bagus, forex atau emas? Balik lagi. IPOT semua tuh kebetulan tuh ya. Silakan Pak. Nggak apa. Kita kan tetap ngasih value ya. Nah gini, kalau kita pertanyaan seperti itu, saya akan jawabnya seperti ini. Pakai analogi. Analoginya adalah ketika ada orang datang ke dokter ya, bukan dokter umum deh, karena belum tentu orang ke dokter itu dalam keadaan sakit ya. Nah, seperti ke dokter kecantikan atau dokter muka gitu kan. Bukan kesehatan. Nah ini dia hanya berkonsultasi kan. Gimana nih? Bukannya berarti dia sakit kan? Dia hanya ingin memperbaiki keadaannya dia. Nah, dokter itu tidak akan ngasih langsung resep. Dia pasti akan bertanya lebih banyak. Selama ini seperti apa? Ya kan? Keluhannya di mana? Ingin memperbaikinya di mana? Nah, sama. Kalau saya bawa ke pertanyaan tadi, ketika mana yang lebih baik? Saya akan bertanya, selama ini sudah investasinya di mana saja? Kita harus lihat asetnya. Kita nggak bisa, nih yang paling bagus ini, masuk aja sini. Tapi secara aset dia tidak siap. Ya, tidak balance. Nah, harus ada balancingnya.
dia harus bisa terima resiko tadi kan. Ya, ketika terlalu banyak di satu tempat, dia tidak punya backing, tidak punya backup lah gitu. Ketika terjadi sesuatu di sini, hancur semua dan dia perlu dana cash atau dana yang cepat, dana yang bisa menutupi itu, dia tidak punya, itu sayang. Jadi bagus atau tidak itu, kita harus lihat keadaan di belakangnya. Cash flow-nya seperti apa, asetnya seperti apa, dia sudah masuk ke aset yang mana saja, porsinya berapa banyak, dia mengejar untuk apa investasi di situ, hanya untuk return aja atau gimana. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung dijawab karena ketika kita ngomongin emas bagus nih, bagus itu belum, iya secara harga naik betul bagus, ya. Tapi apakah kita butuh belum tentu, ya kan? Yeah. Kalau tadi ternyata asetnya atau investasinya lebih banyak yang risiko tinggi, kita masukin ke rank risiko lebih tinggi lagi, porsinya risiko sama aja seperti kita nambah risiko sendiri ke orang tersebut, gitu. Atau dengan singkatnya langsung hubungi Pak Mariadi gitu ya sebenarnya. Boleh. Ngerti Mas Riki. Mas Riki ngerti. Sedikit dari saya mungkin saya tambahin ya Pak Mariadi. Kalau misalnya nasabah iPod yang mau mencoba untuk investasi di emas atau forex, tadi Pak Mariadi udah kasih jawaban yang sangat cukup praktis banget. Tapi mungkin kalau di iPod ada nggak, mungkin teman-teman atau nasabah iPod bisa mencoba untuk membeli saham yang ada komoditi emasnya seperti Antam atau MDKA, Merdeka Copper Gold. Kalau mau yang lebih murah Antam, harganya 520 perak per lembar. Murah sekali kan. Jadi kalau misalnya MDKA lebih mahal sedikit 2 kali lipat. Paling gitu sih Pak Mariadi ya. Iya, alternatifnya bisa seperti itu. Toh sama aja kan, basicnya sama ya, dipengaruhinya sama. Oke. Pak Mariadi, sepertinya lebih banyak yang melihat kaos saya lebih bagus sehingga nanyain kaos sebenarnya. Atau mungkin mereka semua malu Pak Mariadi. Oke. Jadi atau sudah pinter-pinter nih. Iya, tapi nggak juga. Mungkin kebanyakan abis ini DM miminnya iPod Medan. Saya mau dong dapat nomor handphonenya Pak Mariadi. Nah, nanti janjian aja sama miminnya iPod Medan ya. Boleh. Pak Mariadi, saya ucapkan terima kasih banyak atas nama besar PT Indo Premier Sekuritas dan iPod Medan telah share knowledge dan semua tip and trick solusi jawaban bagi kita semua cara tepat menghabiskan uang. Iya. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu di lain. Saya terima kasih juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan menjadi kuis. Jadi teman-teman nggak usah kemana-mana, walaupun Pak Mariadi sudah live. Tadi materinya sangat bagus sekali. Kita masuk ke kuis. Ada yang live kah? Oke, jadi pertanyaannya sangat mudah kalau tadi mengikuti materi dari awal. Jadi kira-kira ada 4 yang di-share sama Pak Mariadi. Sebutkan 4 hal penting dalam berinvestasi. Ya, request untuk live. Silakan. Request untuk live. 4 hal penting yang tadi dikemukakan oleh Pak Mariadi. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, mana yang lebih dulu? Urutan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa? Silakan, request live. Ingat ya, untuk nasabah iPod saja. Karyawan, nanti ya. Oke. Semoga nasabah iPod Medan lagi nih yang beruntung mendapatkan Rp200.000. Mendapatkan, yes, ada? Belum ada? Belum ada, oke. Masih ditunggu, pokoknya pertanyaannya sangat mudah. 4 hal perihal tentang perencanaan keuangan untuk mengatur keuangan secara tepat sebelum kita mulai investasi. Ada 4 hal yang di-share oleh Pak Mariadi. Vertikal, horizontal. Kira-kira apa dan sebutkan. Langsung request live untuk nasabah iPod yang tahu jawabannya. Tadi Pak Mariadi udah share loh selama 20 menitan. Lalu saya udah wrap up, saya udah kasih kisi-kisi. Ada 4 aja. Sangat mudah. Atau mungkin kurang menarik hadiahnya. Saya naikkan jadi 300.000. Jadi dapat untung 300% nih. Ngapa-ngapain cuma
stay tune di IG live-nya Ipot Medan dapat 300.000, enak, asik kan? So, saya masih tunggu. Sudah ada? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya tunggu sampai berapa ya? Detik berapa ya? 30 detik lah ya. 30 detik. Semoga ada. Kalau nggak ada, saya akan invite kembali Pak Ade Suryanto untuk bergabung bersama dengan saya. Silakan request live untuk jawabannya. Lalu kalau tidak, saya akan undang Pak Ade Suryanto selaku Kepala Cabang Ipot Medan. Dan mungkin kalau ada cabang-cabang Ipot yang join, mau seperti ini, ya yuk kita bikin sama-sama untuk bagi-bagi THR. Pak Ade, iya. Selamat sore Pak Ade. Yes. Oke, connecting. Sudah masuk? Oh, belum. Oke. Ada yang sudah jawab mungkin? Atau ada yang bingung? Ipot Serang join. Oke. Ipot Serang join. Serang kalau punya konten yang bagus, yang kita punya konten yang bagus, kita harus bagikan ke nasabah supaya banyak nasabah Ipot yang semakin terinspirasi. Pertanyaannya tadi ada 4, yaitu sebutkan perencanaan keuangan yang tadi disebutkan oleh Pak Mariadi sebelum kita memulai investasi, atau tips and trick untuk berinvestasi ala Pak Mariadi. Ada 4. Yang pertama vertikal, 2, 3, 4-nya itu horizontal. Silakan request live. Ada 4 aja dapat cashback atau reksadana pasar uang Rp300.000 langsung kalau sudah menjadi nasabah Ipot. Yes, silakan. Pak Ade? Pak Ade? Yes. Halo? Iya, Halo? Pak Ade. Videonya nggak nampak. Oke, Pak Ade, sepertinya tadi sesinya sangat baik sekali dengan Pak Mariadi. Mungkin ada closing statement atau closing session dari Pak Ade selaku Kepala Cabang Ipot Medan. Pak Riki, sorry ini videonya nggak keluar ya. Saya juga bingung. Tapi suaranya udah masuk. Closing statementnya adalah gini. Kalau misalkan dari tadi teman-teman udah ngikutin IG Live dari awal, kalau dari tipsnya Pak Mariadi dan Pak Riki ya, itu tipsnya bagus banget gitu kan, supaya bisa membantu keadaan keuangan teman-teman lebih bagus di masa yang akan datang gitu. Mengenai jangka waktunya, kalau saya itu balik lagi deh ke teman-teman, mau setahun, mau 10 tahun, terserah gitulah. Artinya jangka waktu itu hanya orangnya aja yang tahu gitu loh. Artinya tiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, mengenai alokasinya udah jelas pasti di Ipot, karena Ipot platform yang paling lengkap itu kan di industri sejenis, mulai dari reksadana bisa, saham bisa, ETF bisa, syariah pun oke gitu. Di Indonesia lah, pokoknya kita nomor 1. Iya, di Indonesia nomor 1, Pak. Betul. Lalu Ipot Medan ini di beberapa cabang itu menyajikan literasi, edukasi buat calon nasabah ataupun nasabah itu secara komprehensif, Pak Riki. Misal, kalau misalkan ada yang belum tahu, kita buatkan literasi, edukasi. Kalau Ipot doang disangkanya jualan nih, enggak juga. Kita pasti bisa jalan sendiri ataupun kita juga digandeng tangan oleh regulator, baik OJK ataupun Bursa Efek Indonesia setempat. Lalu setelah saya mengikuti literasi edukasinya, ngapain nih gitu kan? Kita buatkan nanti training khusus untuk Bapak Ibu mengenai penggunaan aplikasi sampai dengan analisa teknikal dan fundamental. Buat Bapak Ibu atau teman-teman yang lebih suka reksadana, kita juga punya platformnya. 254 reksadana dijual via Ipot, Pak Riki. Jadi sangat-sangat banyak, dan teman-teman Bapak Ibu bisa cek di websitenya kita indopremier.com, itu bisa di-compare, bisa dicari mana yang paling bagus, bisa beli, bisa sell pada saat itu juga. Artinya
untuk teknologi ini kita leading teman-teman Bapak Ibu di Indonesia gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa manfaatin akun iPod-nya dengan sebaik mungkin gitu. Itu aja sih.